Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang akad murabahah. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim, NIM 91. Saya akan menjelaskan tentang pengertian murabahah. Murabahah diambil dari bahasa Arab arabaha, yang berarti kelebihan dan tambahan. Menurut istilah yakni jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan disepakati. Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang yang diperoleh ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan margin yang diinginkan. Nah, di sini ada dasar hukum murabahah. Dasar hukum murabahah ini dapat kita ambil dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalawahul bai'a wa aroma roba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mereka tidak membedakan antara riba dan dengan hasil jual beli yang dihalalkan oleh Allah. Mereka mengatakan, sesungguhnya jual beli itu seperti riba dalam hal kehalalannya, karena keduanya sama-sama menyebabkan adanya pertambahan dan pertumbuhan harta. Allah menjelaskan bahwa Dia menghalalkan jual beli karena di dalam terdapat keuntungan yang umum dan khusus, dan Allah mengharamkan riba karena di dalamnya terdapat kezaliman dan tiada tindaknya memakan harta orang lain secara batil tanpa imbalan apapun. Selanjutnya ini dari dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban bahwa dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Jadi penjual sama pembeli harus saling rela, saling mengikhlaskan. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Novita Ayuning Tias, NIM 100 dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang rukun dan syarat akad murabahah. Rukun dalam akad murabahah yaitu yang pertama, pelaku akad yaitu bai atau penjual adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan mushtari atau pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. Selanjutnya yang kedua, objek akad yaitu mabi' barang dagangan dan saman harga. Yang ketiga, syigot yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya syarat murabahah yaitu penjual memberitahu harga barang jelas, harga ecer atau harga grosir. Yang kedua, diketahui keuntungan. Yang ketiga, kontrak bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus memberitahu kepada pembeli jika barangnya terdapat cacat. Dan yang kelima, adanya unsur keterbukaan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, jenis akad murabahah. Yang pertama, murabahah tanpa pesanan, yaitu maksudnya penyediaan barang tidak terpengaruh atau terikat terhadap pesanan. Dan yang kedua, murabahah dengan pesan. Murabahah dengan pesan maksudnya yaitu transaksi beli dengan memesan barang sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika ada pemesanan barang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, nama saya Maftuhatur Rohmah, NIM 79. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai murabahah dalam aplikasi lembaga keuangan syariah dan murabahah dalam bentuk
murabahah paralel dan murabahah hybrid. Oke, dalam murabahah dalam aplikasi lembaga keuangan syariah itu bahwa murabahah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Dalam pasal 1 ayat 5 bahwa pembiayaan adalah suatu dana atau tagihan yang dipersamakan seperti jual beli dalam bentuk piutang murabahah. Seperti skemanya di sini ada seorang nasabah dan juga bank. Nasabah akan melakukan permohonan kepada bank untuk membeli sebuah mobil, dan bank akan membeli mobil dari supplier, semisal mobil itu seharga 100 juta, dan bank ini akan menjual kembali kepada nasabah seharga 110 juta. Bank mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta. Nah, terjadilah negosiasi antara nasabah dengan bank, dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa bank menjual mobil kepada nasabah seharga 110 juta dan nasabah akan membeli mobil tersebut dengan cara angsuran. Apakah boleh dalam aplikasi lembaga keuangan syariah? Ini bahwa murabahah itu sudah memenuhi rukun dan syarat. Di sini ada penjual dan ada pembeli. Penjualnya adalah bank, pembelinya nasabah, dan objeknya itu mobil yang dibeli oleh nasabah. Dan ijab kabul adalah kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dalam waktu yang ditangguhkan. Itulah seperti contoh yang saya berikan mengenai aplikasi murabahah dalam lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, murabahah paralel dan murabahah hybrid. Seperti apa sih murabahah paralel? Murabahah paralel itu seperti layaknya akad salam, yang penjualannya itu menyebutkan sifat-sifatnya. Seperti contoh, seorang penjual kayu menjual almari seharga 100 juta. Dengan sifat almari tersebut terbuat dari bahan kayu dengan tingginya 75 cm berukuran 140 dikali 100 cm dan terdapat 10 laci misal. Dan di sini penjual akan menjualnya seperti sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. Nah, pembeli akan membeli almari dengan cara memesan, dan almari itu akan datang di kemudian hari. Nah, di sini Dewan Pengawas Syariah sudah mengeluarkan fatwa bahwa salam paralel atau murabahah paralel itu dibolehkan. Nah, untuk murabahah hybrid itu seperti layaknya jual beli yang kontrak atau BI al-inah. Nah, BI al-inah itu dimana penjual menjual barang kepada pembeli dengan cara ditangguhkan, dan penjual akan membeli barang dari pembeli secara kontan atau langsung, tapi harganya murah. Seperti contoh, Dita meminjam uang kepada si Ella sebesar 200.000. Nah, dengan cara ditangguhkan dalam waktu 3 hari. Nah, si Ella akan menggunakan motor si paralel dan murabahah hybrid. Seperti apa sih murabahah paralel? Murabahah paralel itu seperti layaknya akad salam, yang penjualannya itu menyebutkan sifat-sifatnya. Seperti contoh, seorang penjual kayu menjual almari seharga 100 juta. Dengan sifat
Almari tersebut terbuat dari bahan kayu dengan tingginya 75 cm berukuran 140 dikali 100 cm dan terdapat 10 laci misal. Dan di sini penjual akan menjualnya seperti sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. Nah, pembeli akan membeli almari dengan cara memesan dan almari itu akan datang di kemudian hari. Nah, di sini Dewan Pengawas Syariah sudah mengeluarkan fatwa bahwa salam paralel atau murabah paralel itu dibolehkan. Nah, untuk murabah hybrid itu seperti layaknya jual beli yang kontrak atau BI al-inah. Nah, BI al-inah itu dimana penjual menjual barang kepada pembeli dengan cara ditangguhkan dan penjual akan membeli barang dari pembeli secara kontan atau langsung tapi harganya murah. Seperti contoh, Dita meminjam uang kepada si Ella sebesar 200.000. Nah, dengan cara ditangguhkan dalam waktu 3 hari. Nah, si Ella akan menggunakan motor si murabah hybrid seperti contoh si Tio akan meminjam uang sebesar 200.000 kepada si Roni. Nah, dengan cara ditangguhkan dalam waktu 3 hari dan Roni ini akan menggunakan motor si Tio tadi dalam waktu 3 hari. Nah, di situ ada suatu akad ijaroh dan akad qard. Akadnya tersebut tidak jelas, di mana keuntungan dan kerugian itunya tidak jelas, bahwa uang yang dipinjam itu tidak seberapa dengan peminjaman motor Roni kepada si Tio. Kalau bisa, akad murabah hybrid ini dihindari. Nah, itulah yang saya jelaskan tentang aplikasi murabah dalam lembaga keuangan syariah dan juga murabah paralel dan murabah hybrid. Terima kasih.